Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali bersama saya Nadiro di pembelajaran fikih dengan tema sholat fardu 5 waktu. Subtema pertama, sholat fardu dan ketentuannya. Yang kedua, tata cara sholat fardu. Yang ketiga, hikmah pelaksanaan sholat fardu. Yang keempat, nilai pendidikan dalam pelaksanaan sholat fardu. Oke, lanjut kita ke bagian A, sholat fardu dan ketentuannya. Pengertian sholat fardu. Menurut bahasa, sholat adalah doa atau doa meminta kebaikan. Pengertian ini selaras dengan kandungan ayat yang berbunyi wassalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Artinya, dan berdoalah wassalli untuk mereka, sesungguhnya doamu salataka itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Quran surat At-Taubah ayat 103. Sedangkan menurut istilah syara, sholat adalah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dan memenuhi syarat dan rukun tertentu. Oke, kita lanjut. Dasar hukum perintah sholat fardu. Sholat fardu merupakan rukun Islam yang kedua setelah membaca 2 kalimat syahadat. Bahkan, sholat menjadi penanda untuk membedakan antara orang kafir dan muslim. Oleh karena pentingnya kedudukan sholat bagi setiap muslim, banyak ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan perintah untuk melaksanakan. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Artinya, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus, benar. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Oke, kita lanjut. Dalam ayat lain Allah berfirman yang berbunyi, فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. Artinya, maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan berpegang teguhlah kepada agama Allah. Dialah pelindungmu, dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Quran surat Al-Hajj ayat 78. Di ayat yang lain juga Allah berfirman yang berbunyi, Inna salataka kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Artinya, sesungguhnya salat bagi orang-orang mukmin adalah kewajiban yang sudah ditentukan. Quran surat An-Nisa ayat 103. Oke, lanjut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda yang berbunyi, Bunyal Islamu ala hamsi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wal haji wa sawmi Ramadan. Artinya, Islam ditegakkan di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, menunaikan ibadah haji, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Muttafaq alaih. Oke, kita lanjut ke syarat wajib dan syarat sah salat. Yang pertama, syarat wajib salat. Yang pertama adalah syaratnya beragama Islam baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, telah memasuki akil balik, namun bagi anak-anak yang melaksanakan tetap sah salatnya selama sudah mumayyiz atau mampu membedakan. Yang ketiga, tidak hilang akalnya karena gila, pingsan, terkena obat bius atau mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan. Akibat hukumnya, orang gila tidak terkena dosa jika mengikuti salat, tetapi jika sembuh disunahkan mengqadha atau mengganti
terkena dosa jika meninggalkan sholat, tetapi jika siluman disunahkan mengqadha atau mengganti sholat-sholat yang ditinggalkan. Orang terefek obat bius tidak terkena dosa jika meninggalkan sholat, tetapi jika siluman disunahkan mengqadha atau mengganti sholat-sholat yang ditinggalkan. Orang mabuk tidak terkena dosa jika meninggalkan sholat, tetapi jika siluman wajib mengqadha atau mengganti sholat-sholat yang ditinggalkan. Lanjut ke syarat sah sholat. Yang pertama, beragama Islam bagi laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, mumayyiz, dapat membedakan antara sesuatu yang bersih dan kotor, baik dan buruk, menguntungkan dan merugikan, dan seterusnya. Ketiga, tidak hilang akalnya. Yang keempat, masuk waktu sholat. Yang kelima, suci dari hadas kecil dan besar. Yang keenam, suci dari najis baik muhaffafah, mutawasithah, dan mughaladah. Ketujuh, menutup aurat. Yang kedelapan, menghadap arah kiblat. Yang kesembilan, berniat. Kesepuluh, tertib sewaktu menunaikan salat. Kesebelas, mengolah atau tidak terputus-putus dalam melaksanakan setiap rukun salat. Yang ke-12, tidak berbicara kecuali yang berkaitan dengan bacaan salat. Yang ke-13, tidak banyak melakukan gerakan yang tidak berkaitan dengan salat. Yang ke-14, tidak mengunyah makan dan minum. Lanjut kita ke perkara-perkara yang membatalkan salat. Perkara-perkara yang membatalkan salat. Yang pertama, datangnya hadas kecil maupun besar di tengah-tengah sholat. Kedua, menempelnya najis yang tidak dapat dimaafkan pada badan, pakaian, dan tempat sholat, kecuali langsung disingkirkan. Tiga, mengeluarkan ucapan lebih dari 2 huruf dengan sengaja untuk berbicara 1 huruf, namun sudah dipahami. Contohnya, jangan berdiri, duduk, dan seterusnya. Tertawa lebar ketika dalam salat. Yang kelima, makan dan minum meskipun hanya sedikit. 6. Murtad ketika dalam salat. 7. Gila ketika dalam salat. 8. Berpaling dari arah kiblat. Oke, lanjut. Perkara selanjutnya adalah ragu terhadap niat yang telah dilakukan, misalnya zuhur atau asar. Yang ke-9, mengubah niat dari salat fardu menjadi salat lainnya, misalnya salat zuhur niatnya diganti dengan salat gerhana matahari. 10. Niat keluar dari salat sebelum sempurna semua rukun-rukunnya. 11. Bimbang dalam salatnya, apakah akan meneruskan atau membatalkannya. 12. Menggantungkan pembatalan sholat pada suatu perkara. Contoh, dalam sholat mengatakan, jika haid datang, saya akan membatalkan sholat. 13. Sengaja meninggalkan sholat 1 rukun sholat. 14. Sengaja mengulang-ulang rukun dengan tujuan bersenda gurau. Oke, perkara selanjutnya yaitu ke-15, mencampur aduk rukun sholat. Contoh, mendahulukan rukun tertentu dan akhirkan yang lain di luar ketentuan. 16. Bermakmum pada orang yang sholatnya tidak sah, seperti kepada orang kafir. 17. Sengaja memanjangkan rukun yang pendek. 18. Mendahului atau tertinggal 2 rukun yang berupa perbuatan fi'li yang dilakukan imam uzur. 19. Mengucapkan salam sebelum waktunya. 20. Mengucapkan takbiratul ihram kedua kalinya dengan niat memperbarui sholat. Yang ke-21, dengan sengaja kembali duduk tasyahud awal pada saat sudah dalam kondisi berdiri. Demikianlah buku yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita bertemu pada pertemuan berikutnya, masih di bab sholat, bagian kedua yaitu tata cara sholat dan hikmah sholat fardu 5 waktu. Ya, mungkin itu saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.